Jumpa lagi di channel Noob Gaming ya. Kali ini saya akan memberikan review Xiaomi OS ya, versi 2 yang terbaru. Ini HyperOS 2.0.30 ya. Sebelumnya itu saya ngupdate di tanggal berapa ya, lupa, hampir semingguan sudah lebih kayaknya. Saya update, downloadnya itu sekitar 4,5 GB untuk update-nya. Nah, saya bacakan dulu ya. Di sini ada beberapa update terbaru seperti live design filosofinya ini desain terbaru tentang ya, filosofi tentang desain terbaru di Xiaomi HyperOS 2.0.30 VNeIDXM. Tuh. Ini update settingnya juga sudah saya download automatically jika di malam hari sama jika pakai wifi ya. Ini kebetulan tidak ada update package terbaru. Ada kayaknya pembaruan sedikit mungkin, entahlah. Nah, kebetulan ada 6 gigaan ini update ya. Nah, di sini untuk versi ini ya. Ini lama ini prosesnya karena wifi saya cuma segitu kecepatannya ya. Saya jelaskan sedikit demi sedikit. Di sini live design filosofi unveils fresh ya. Ini terbaru ya tentang filosofinya di desain ini. Vibrant design across the wall system ya. Across ini ya, istilahnya bisa kayak multi platform antar ekosistem Xiaomi. Kemudian making every interaction feel smooth ya, memang untuk versi ini lebih smooth ya tampilannya. Kemudian seperti ada True Tone ini, kalau di iOS ini seperti True Tone ya, cuman di iOS itu ada 2 kalau nggak salah slidernya gini. Kemudian untuk beberapa fitur ya sama seperti smooth lain-lainnya, ini dia banyak ya, tapi tidak saya tampilkan semua. Yang saya tampilkan hanya yang saya butuhkan. Playingnya ini juga ya, animasinya juga ya smooth lah gitu. Habis itu di sini ada lagi tadi sampai mana, feel smooth like all new artistic lock screen ya. Untuk kuncinya saya tidak bisa kasih tahu ya, karena kalau di lock screen itu nanti screen recordingnya itu di end atau ya otomatis gagal ya, jangan ya. Nanti saya berikan screenshotnya saja mungkin. Kemudian membawa brings new template, membawa template baru dan efek yang terinspirasi dari classic design. Kemudian memberikan your device atau giving your device sebuah sinematik yang kelihatannya sangat setiap waktu itu kelihatannya sinematik lah untuk membuka kunci. Nanti saya kasih screenshotannya. Kemudian real time weather engine 2.0. Ini jarang saya gunakan ya, real time ini ya, maksudnya ya. Di widget ini kan ada cuaca ya, weather gitu. Kemudian nah ini dia untuk kalau diklik ini nanti akan ya seperti ini, karena sekarang jamnya segini, ini lokasi saya. Kemudian nanti di sini ada keterangan bahwasanya even lets you see ya, akan melihat kayak rainbow sini, rainbow itu kalau nggak salah pelangi ya, dan Milky Way ya, entah pelangi atau hujan, ini kurang paham saya bahasa Inggris ya. Kemudian all new calendar, tampilan kalender, all new clock ya, tampilan jamnya ya, ada yang baru juga di update terbaru ini. Di sini banyak ya templatenya. Kebetulan alarm, teman-teman tinggal kostum saja ini. Kemudian mana ada tadi? Nah, ini dia. Kemudian yang terakhir itu update animation untuk full scale ya, skala dalam full itu animasi di upgrade, membuat setiap interaksi kemudian flow smoothly ya, penggunanya ya lebih smooth dan lebih stabil, responsif dan comfortable. Kemudian yang kedua itu untuk update Xiaomi Core-nya. Ya, Xiaomi Core ini kayak AI dan lain-lain, itu update-nya di sini. Di sini Xiaomi Hyper Core, Hyper Proprietary teknologi dan lain-lain ya, ini teman-teman bisa dibaca. Kemudian new dynamic memory allows
price, resource allocation, software start faster ya. Ini berguna jika teman-teman banyak menjalankan di background task ya. Kayak saya ini sekarang di pojok kiri, pojok kanan atas ini tersedia available-nya itu 7,1 GB dari 12 GB plus 4. Kebetulan saya tidak pakai yang tertinggi ya, plus 4 itu sudah cukup aslinya. 12 GB pun itu hanya termakan berapa giga ya, itu pun untuk sistem, kemudian aplikasi beberapa yang running di background ya. Tidak ada lagi ya, ini tok, ini udah ada. Kalau dikosongkan seperti ini sama screen recordernya jalan itu masih di 7,4 GB ya, biasanya itu sekitar 8 GB ya. Kemudian lagi lanjut, kemudian upgrade rendering to multitasking, extend battery life ya. Kalau dirasa-rasa setelah update ini tidak terlalu boros ya, tergantung dari settingan. Nanti saya akan berikan settingan atau konfigurasi terbaru mengenai ini ya, Xiaomi 14T saya, karena semuanya ya bergantung dengan settingan teman-teman yang gunakan. Jika teman-teman mengacu dengan teman-teman yang YouTube yang lain atau nonton tutorial lain, terkadang itu satu hari full ya kalau digunakan di 5G, karena saya di rumah tidak support 5G, jadi saya 5G. Nanti dah saya berikan settingannya. Kemudian enhance rendering pipeline, boost hardware performance for faster, for more efficient visual ya, untuk rendering visualnya saja lebih cepat ya. Kemudian di Xiaomi Hyper Connect ini untuk di ekosistem keluarga Xiaomi ya teman-teman. Jika pengguna Xiaomi semua ekosistem, contoh kayak Xiaomi Mi TV, kemudian Xiaomi Mi Band, kemudian Xiaomi Watch, kemudian Xiaomi Buds atau untuk headset, Xiaomi laptop lagi, dan lain-lain, tablet, untuk cross platformnya itu lebih lebih smooth atau mungkin gimana, karena saya tidak bisa nyoba karena masih ini, nanti mungkin ke depannya. Kemudian di attention ini ada beberapa sistem update tidak bisa di delete atau tidak akan menghapus semua data Anda. Kemudian but it's good to idea to backup ya, ini istilahnya teman-teman itu kalau upgrade tidak akan menghapus. Kemudian software update package will be delete automatically ya, maksudnya di sini ini akan terhapus otomatis jika teman-teman update. Nanti tidak perlu mikir saya update numpuk nanti di internal ya, aman ya. Kemudian yang ketiga itu if you run into any issue ya, ini untuk kalau ada kendala. Nah, kendala di versi ini kebetulan ya, untuk OS versionnya yang ini itu bukan kemarin sih, sampai hari ini mungkin ya ada beberapa nge-lag ya, bukan nge-lag sih istilahnya, kayak contoh pada saat buka pesan seperti ini, malah ini tidak turun saya. Nah di sini ada contoh semisal dari BPS RI mau buka keyboard, nah seperti ini ada delay sedikit terkadang. Kemudian untuk swipe, karena saya pakai swipe untuk kembali di sebelah kiri, kemudian di bawah ini untuk tas, itu kadang screen itu tidak merespon. Nah, saya sudah report kemarin juga ke Xiaomi, ini juga masih belum ada balasan. Mungkin di versi yang saya download atau versi package terbaru ini yang di download sekarang ini mungkin ada pembaruan ya. Kemudian jika scroll di apps dan lain-lain itu aman ya, kayak Tokopedia masih ya aman seperti ini. Kemudian main game juga experience-nya juga lebih mantap ya, karena ya sedikit banyak namanya juga update ya, mesti ada bug ya. Nanti tetap itu support dari teman-teman ke Xiaomi Indonesia untuk diperbaiki. Kemudian bug yang selanjutnya yang saya temukan itu di game turbo. Ini mungkin layarnya akan landscape ya, karena ini auto. Nah ini di sini baterainya itu masih terdeteksi di 22%, atau mungkin saya belum update ya, karena di sistem saya ini baterainya 83%, cuma di game turbonya ini terdeteksi 22%, entah CPU entah ini baterai. Tapi kalau dari iconnya ini baterai, mungkin
kedepannya Xiaomi akan memberikan update ya untuk game turbo ini, atau saya belum dapat update atau belum update tuh. Kemudian beberapa bug contoh kayak kemarin itu untuk silent mode di saya, mungkin ya kendala atau mungkin di punya teman-teman. Itu untuk silentnya ini kadang ke cancel ya, maksudnya ke klik ini kadang enggak ke klik seperti itu. Nah itu. Kemudian yang terakhir yang saya rasakan itu pada saat telepon, sensornya itu terkadang pada saat telepon di WhatsApp, sensor yang ada di sini di dekat kamera apa di atas ini, saya tidak kelihatan kayaknya, itu terkadang pada saat nelpon atau ada orang telepon diangkat itu layar mati dulu. Jadi layarnya itu ngeblank dulu, baru habis itu nyala. Jika didekatkan dengan telinga baru dia akan mati gitu. Mungkin bug atau punya saya yang terjadi error ya, saya kurang paham. Bisa komen teman-teman ya di bawah tentang Xiaomi 14T nya. Kemudian untuk lain-lainnya aman ya. Untuk sekarang update yang ini lebih smooth, kemudian baterai juga lebih irit, lebih nyaman. Kamera juga belum ada update seperti ini ya, ini belum ada update, atau mungkin saya yang terlambat dapat update. Kita lihat dulu mana ada setting ini. Nah ini dia di setting smart gesture, ada smart suggestion, auto night mode. Ini akan menggunakan night mode jika malam, picture quality-nya itu high. Kemudian selfie setting, mirror front camera, adjust make up effect for men, kemudian remove mole skin smoothing ya, ini kayak ya membuang anu di wajah gitu loh. Kemudian Xiaomi Pro Cut jika teman-teman mau edit monggo. Nah, kemudian image stabilization, iya benar, untuk video encodernya ini saya, tapi saya tidak pakai H265. Kemudian HDR10 Plus kalau memang mau pakai, tapi ini kalau diaktifkan kayaknya tidak aktif di 60 fps 4K. Tapi di sini untuk update-nya itu sudah otomatis atau auto up to date ya, atau mungkin saya belum dapat ya. Tuh. Untuk lainnya juga aman ya, untuk fitur-fiturnya yang ada di HP Xiaomi 14T ini. Yang saya rasakan cuma ya di baterai, nah seperti ini kurang semut ya, atau mungkin gara-gara tempered glass saya ya beli di online harganya terlalu murah, jadi mungkin ya berpengaruh atau gimana. Mungkin seperti itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Nah ini dia untuk penggunaan internal, punya saya sudah 108 GB. Ini paling banyak itu yang menggunakan itu data ya, ada up data ini game ya. Video 25 GB ini aslinya ya video record-recordan yang di saya di HP. Kemudian tes video 4K 60 fps nya itu kemarin 10 menit itu hampir 5 GB ya. Itu namanya juga ya HP baru ya, mau gimana lagi. Ya sudah, ini dia sistem filenya hampir 30 GB. Ini teman-teman bisa free up space. Kalau saya biasanya rutin seperti ini karena ya setidaknya membuang file-file yang tidak penting ya, Dutch file. Lumayanlah menghemat baterai kalau seperti ini. Cancel saja. Jadi lumayan. Nah itu sudah berkurang sedikit fps data. Mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, atau setelah update ini selesai nanti saya kabari ya.